Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, bagaimana cuaca di Melbourne hari ini Bang Nuim? Dingin-dingin sedap kan? Wah, sebentar cerah, sebentar mendung, sebentar gerimis, sebentar kering. Masya Allah. Ini Yeah. orang di Melbourne terutama di negara bagian Victoria pada hari ini, Betul. ya, dan boleh dikatakan seluruh Australia ini sedang deg-degan. Karena apa? Apa Bang? Besok hari Selasa pertama bulan November itu diselenggarakan pacuan kuda memperebutkan Piala Melbourne yang hadiahnya jutaan dolar. Dan itu dinyatakan sebagai hari libur untuk negara bagian Victoria, Melbourne. Jadi hari Selasa besok itu hari libur hanya karena adanya pacuan kuda. Nah itu dia Australia hebatnya. Karena pacuan kuda diadakan libur umum pada hari Selasa besok. Hari Selasa pertama bulan November. Dan ini juga kadang-kadang diikuti oleh Sheikh Maktoum dari Uni Emirat Arab. Jadi banyak tamu-tamu dari luar negeri juga datang untuk menyaksikan pacuan kuda menempuh jarak kira-kira 3,2 kilometer besok ya. Itu kalaupun kabinet sedang, kalau parlemen sedang bersidang misalnya, pada jam 15 besok tepat, itu dihentikan sebentar untuk mengikuti laporan pandangan mata atau laporan di televisi tentang pacuan kuda memperebutkan Piala Melbourne. Nah, itulah Australia. Itu ya, biasanya kriket itu ya, juga ya begitu ya, wah luar biasa. Tapi bola juga semalam seru ya, luar biasa. Bang Nuim, kalau urusan Halloween bagaimana Bang Nuim? Ini dari mana asal-usul Halloween ini, musim yang katanya banyak jadi setan-setanan, ada yang pun jadi setan benernya nih di Korea ini sampai hampir 150 orang tewas ini, kegencet-gencet ini. Oktober ini memang luar biasa. Awal Oktober Kanjuruhan, juga ini akhir Oktober di Korea ini. Gimana Bang Nuim ini? Kok malah Saudi malah bikin ini Halloween Bani Maulid ini ya di Korea. Di India juga terjadi. Di Afrika juga terjadi. Di India ada jembatan yang terban. Betul. Sudah puluhan orang, hampir 100 orang mereka, hampir 90 orang yang tewas. Betul. Jembatan padahal baru dipugar katanya. Tahu-tahu ketika banyak orang di sana merayakan Diwali, yaitu perayaan mengenai cahaya dan dengan api dan sebagainya, tiba-tiba jembatannya terban. Nah, kembali ke Halloween, ini menarik ya, karena banyak orang menyangka Halloween ini dari Amerika. Tidak. Tapi begitu, kalau sudah Amerika ikut merayakan, maka seluruh dunia seakan-akan terbawa rendong. Apa boleh buat, ikut-ikutan. Sebenarnya Halloween ini berasal dari Skotlandia, terutama di dalam budaya Celtic. Ya, Celtic ini adalah bangsa asli Skotlandia. Dan ini sebenarnya di Amerika dahulu pernah oleh gereja dilarang. Karena pada yang disebutkan sebagai Halloween ini adalah pada suatu malam yang menurut kepercayaan pagan, bahwa pada malam itulah boleh dikatakan katanya orang-orang yang sudah wafat, orang-orang yang sudah meninggal, rohnya akan datang kembali katanya, menjenguk sanak keluarga dan lain sebagainya. Makanya itu sangat mengerikan karena dianggap sebagai kedatangan hantu lah. Hantu itu tentunya ada unsur-unsur keiblisannya, ada unsur-unsur kesetanannya. Oleh sebab itu dahulu pernah dilarang di gereja-gereja di Amerika, melarang. Seperti juga pada awalnya misalnya di daerah New England, ketika orang-orang yang disebutkan Puritan, kalau sekarang mungkin disebutkan sebagai orang radikal lah, Kristen radikal dari Inggris dengan kapal Mayflower pergi ke Amerika. Itu di sana juga misalnya Natal dilarang. Natal dikatakan tidak boleh karena itu tidak ada di dalam Bible dan lain sebagainya. Tapi sekarang telah menjadi suatu perayaan yang kalau benar yang apa saya baca, bahwa di Arab Saudi juga katanya orang sudah ikut-ikutan merayakan Halloween. Karena Halloween itu dari perkataan sebenarnya malam menghormati para santo. Kemudian semacam diambil alih lah oleh gereja, begitu dikatakan malam untuk menghormati para santo atau hari menghormati para santo, pada wali, orang-orang suci yang telah disebutkan sebagai santo di dalam ajaran agama Kristen. Jadi ini hal-hal yang bercampur baur antara perayaan paganistik, perayaan non-Kristen sebelumnya, bercampur baur dengan perayaan-perayaan Kristen. Dan biasanya ini dirayakan di bagian utara itu menjelang ke musim
musim dingin, sedangkan sekarang di Australia walaupun masih dinginnya luar biasa, ini sudah menjelang musim panas. Tapi begitulah, dia sudah menyebar ke seluruh dunia. Biar bagaimanapun juga dicoba oleh gereja waktu itu untuk dibendung, tapi ternyata bahwa sisi komersialnya jauh lebih kuat karena orang membeli topeng-topeng dan lain dan sebagainya. Anak-anak akan datang ke pintu, ketok pintu, minta diberikan manisan-manisan dan lain sebagainya. Jadi sudah merupakan, mereka mengatakan ini tidak lagi ada unsur agamanya, tapi ini murni adalah perayaan budaya. Dan menarik, kenapa ini misalnya bisa dirayakan di Arab Saudi, padahal di Arab Saudi itu Maulid Nabi saja tidak boleh dirayakan, takut itu nanti menjadi syirik. Seakan-akan orang akan mengagungkan Muhammad SAW melampaui Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tapi perayaan Halloween sudah mulai dirayakan di sana. Mungkin melengkapi tanda-tanda kiamat, mungkin melengkapi gitu. Luar biasa. Tapi kalau dibilang kiamat, ini sebuah kisah dari Cina yang berada di Laut Cina Selatan, sudah ribuan tentaranya di Pulau Spratly. Tapi bukan itu yang saya ingin tanyakan. Yang Cina ada di Indonesia ini, kan ada kabar lagi ini masalah kereta cepat Cina itu akan berlanjut sampai Surabaya. Sementara JK lagi uring-uringan smelter di Sulawesi itu yang kerja Cina. Pak Luhut bilang, enggak, lihat saja sana. Ini kan semua barang kelihatan. Apa yang sedang terjadi, Bang Nuim, di tengah partai Cina, partai berkuasa di sana baru saja menyelesaikan Zheng Zhoping. Akankah ke Indonesia kalau tidak salah akhir bulan ini gitu. Bagaimana Bang Nuim melihatnya, Bang? Ini bersimpang siur. Seharusnya sudah ditugaskan, misalnya katakanlah satu panitia 3 orang yang betul-betul mandiri. Oke, pergilah periksa ke sana, lihat supaya tidak ada berita-berita seperti ini yang mengganggu sekali. Karena banyak orang yang seakan-akan sekarang ini tidak lagi begitu percaya apa yang dikatakan oleh pemerintah atau oleh aparat-aparat pemerintah atau ya unsur-unsur dari pihak pemerintah. Jadi ini sudah berkali-kali kita mendengar banyak cerita bahwa banyak tenaga kerja itu bukan tenaga kerja lokal, padahal mereka memerlukan penampungan dan lain sebagainya. Kenapa ini tidak diselesaikan? Dengan mengangkat misalnya 3 orang yang bisa dikatakan betul-betul mandiri. Oke, pergilah ke sana, periksalah ke sana untuk melihat apakah benar apa yang dikatakan oleh JK ataukah yang dikatakan oleh Luhut yang lebih benar. Itu penting sekali untuk diselesaikan supaya tidak lagi ada fitnah, tidak lagi ada kesimpang siuran. Ini seakan-akan kita memupuk kesimpang siuran ini, padahal ini bisa diselesaikan. Kalau dengan tegas orang-orang terpercaya dikirim ke sana, oke, lihat dengan mata kepala sendiri, laporkan secara langsung, disiarkan. Jangan melalui pemerintah, mereka kembali ke Jakarta misalnya disiarkan, diadakan jumpa media dan disiarkan, selesai. Itu satu. Nah, ini persoalan kereta api ini yang, kasihan juga. Pada awalnya memang sudah banyak yang mengatakan ini tidak praktis karena jarak yang mau ditempuh cuma 150 km. Jadi kereta api yang disebutkan kereta api peluru atau kereta api cepat itu bullet train itu biasanya untuk jarak jangka jauh, jarak jauh. Karena apa? Karena kereta api ini tidak bisa serta-merta mencapai kecepatan 350 km. Dia harus berangsur-angsur. Jadi jarak yang harus ditempuh itu mestinya cukup panjang. Sehingga membuat praktis dan ada manfaatnya. Ketika saya naik misalnya kereta api cepat, baik di Beijing maupun dari Amsterdam sampai ke Paris, itu tidak langsung, pelan-pelan, sudah agak lama saya menunggu kapan ini. Kemudian memang terlihat dari jendela bahwa kereta api ini bisa menyalip mobil-mobil, truk-truk yang ada di sisi jalan begitu. Itu menunjukkan dia sudah mencapai kecepatan 300 km dan sampai 320 km per jam. Masalahnya sekarang ini, kabarnya biaya yang akan dikeluarkan untuk hanya Jakarta-Bandung, tidak sampai ke Bandung. Katakanlah Jakarta-Bandung, kabarnya itu sampai $8 miliar. Kalau itu memang benar, maka ini rasanya terlalu mahal. Kenapa? Kita bandingkan dengan kereta api cepat yang mirip lah, kalaupun tidak sama, antara ibu kota Iran, Teheran, dengan salah satu kota terindah di dunia, Isfahan. Ini jaraknya kalau jarak udara mungkin hanya 300 sekian puluh kilometer, tapi kalau jarak darat hampir 450 km.
itu biayanya cuma, dalam tanda kutip, cuma 2,4 miliar euro. Sedangkan katanya biaya Jakarta-Bandung yang jaraknya sepertiga, harganya kok hampir 3 kali lipat. Apakah ini perlu diteliti? Apakah ini perlu, karena kita tahu, banyak orang tahu, ketika peresmian pembangunan kereta api Jakarta-Bandung ini, orang yang waktu itu menjadi Menteri Perhubungan, Jonan, tidak mau hadir kabarnya kan. Akhirnya dia memang di reshuffle, dikocok ulang, diberhentikan, karena dia tidak mau hadir, karena barangkali dia menganggap ini tidak benar. Lagi pula, waktu itu saya berada di Jepang kebetulan. Dan di situ ramai mereka membicarakan apa yang terjadi dengan Indonesia gitu. Jepang menawarkan pinjaman dengan bunga 0,1%. Tapi kenapa Indonesia menerima tawaran dari 2%. Tiongkok yang bunganya 2%? Nah itu kan kalau pinjamannya miliaran itu bisa dibayangkan bunganya berapa besar itu. Betul. Jepang menawarkan 0,1%. Itu yang saya baca di waktu saya di Jepang. Tapi kenapa Indonesia, di Jepang juga mereka bertanya, ada seorang profesor yang bertanya, seorang profesor ahli keuangan, kenapa Indonesia kok memilih pinjam dari Tiongkok katanya, karena mereka tidak tahu barangkali latar belakangnya. Saya juga tidak tahu latar belakangnya, tapi kata-kata pinjaman dari Tiongkok bunganya 2%. Kalau dipinjam dari Jepang bunganya 0,1%. Jadi mana yang lebih rendah? Mana yang lebih rendah? 0,1% atau 2%? Ya kita nggak tahu. Kita ini orang awam sebenarnya. Kita ini hanya dalam tanda kutip pemerhati tingkat awam, begitulah kira-kira, tingkat kampungan mau dikatakan. Tapi yang jelas biayanya katanya sudah mencapai 8 miliar. Sedangkan biaya Teheran Isfahan yang jaraknya 3 kali lipat Jakarta-Bandung kok cuma 8 miliar. Tidak, cuma 2,4 euro, 2,4 miliar euro. Sedangkan Jakarta-Bandung 8 miliar kabarnya. Jadi kita juga bingung ini. Ya kita kan bukan sepintar seperti Luhut, tentunya Luhut lebih mengetahui. Tapi secara kasat mata sebagai orang awam kita mengatakan kalau saya pinjam uang dengan bunga 0,1% itu lebih murah daripada bunga 2%. Nah, kalau secara kasat mata sebagai orang awam juga kalau jarak 150 km biayanya sampai 8 miliar itu lebih mahal, 8 miliar dolar dibanding dengan biaya yang cuma 2,4 miliar euro antara Teheran dengan Isfahan. Mungkin ya kita salah, tapi kan cobalah dijelaskan, pemerintah memberikan penerangan kepada rakyat, karena itu akhirnya adalah uang rakyat sebenarnya yang dipakai. Uang rakyat. Kenapa bisa sampai begitu mahal kalau dibanding dengan yang di Iran. Iran orang sama, boleh dikatakan sama, kereta apinya, kereta api cepat, bullet train istilahnya, kereta api peluru. Ya kita lihat saja sandiwara apa yang akan terjadi nih. Tapi Bang Luhut, ini hari kita memasuki esok ini masuki bulan November. Bulan November ini hari bersejarah ya, apalagi buat bangsa kita dengan 10 November 20.000 orang mengungsi, 1.600 pasukan Inggris yang mati di Surabaya ya. Tapi yang saya ingin garis bawahi Bang Nuim, ini hari November ini banyak peristiwa ketika tahun ini adalah tahun yang paling mematikan buat bangsa Palestina. Sampai hari ini saja sudah setidaknya 125 orang tewas, 32 orang setiap bulannya mati dibunuh sama Zionis. Sementara deklarasi Balfour terjadi di bulan November juga. Kemerdekaan Palestina November, Yasser Arafat November, dan solidaritas buat bangsa Palestina di 29 November. Apa yang bisa kita kenang atau lakukan sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai konstitusi tentang kemerdekaan Palestina ini, Bang Lim? Gimana, Bang? Iya, kita tahu ini masalahnya soal pemilihan umum di Israel. Iya, bentar lagi. Di Israel ini bolak-balik pemilihan umum karena negara itu paling banyak koalisinya, paling banyak, dan itu aneh bin ajaib karena antara Likud ada 2 partai besar, Likud dan Partai Buruh yang besar. Kemudian ada partai-partai kecil dan itu tidak ada satu partai pun yang bisa membentuk pemerintah sendiri, jadi harus berkoalisi dengan partai-partai lain, dan itu tidak memberikan stabilitas, tidak memberikan kemantapan. Jadi itulah
menjelang pemilihan itu mereka harus menunjukkan. Sekarang ini seperti misalnya Benjamin Netanyahu. Dia sendiri belum selesai masalahnya dari segi pidana karena dia kan dituduh korupsi. Ini kasusnya masih ditangani oleh pengadilan, tapi dia sudah mulai maju lagi. Dan karena dia dikenal sebagai orang yang sangat keras, ya, sangat mereka menyebutnya tegas tapi sangat keras terhadap bangsa Palestina, dan dia bersedia melakukan apa saja untuk menyenangkan hati orang-orang Israel karena dia mengetahui Amerika tidak akan berani untuk mengatakan sesuatu. Karena yang mereka paling sebenarnya segan itu, kalaupun ada bisa dikatakan perkataan segan, adalah Amerika. Negara lain itu nggak ada artinya. Kalau Amerika sudah membela Israel, siapa yang berani untuk menentang Israel? Karena Amerika kan ada di kuasa. Nah, Israel itu selalu mengatakan secara tidak resmi kepada Amerika, kamu jangan sok ngomong mengenai kami dan bangsa Palestina. Bagaimana kamu dengan bangsa Indian? Berapa juta orang Indian yang kamu bantai? Ya, orang Amerika nggak bisa bikin apa-apa. Karena tak bisa telunjuk lurus kelingking berkait, kata orang kita. Jadi kamu tidak bisa seenaknya menuduh Israel macam-macam. Kamu sendiri sudah bikin kejahatan yang sangat luar biasa terhadap penduduk pribumi Indian. Jadi mereka tidak berani. Oleh sebab itu Israel merasa bebas. Karena di Timur Tengah dia menganggap tidak lagi ada saingan, tidak ada lagi ada lawan, ya. Paling-paling Hezbollah. Ya pernah ya berapa tahun yang lalu dengan Hezbollah dia memang agak kalang kabut sendiri. Itu barangkali menunjukkan juga bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang kebal. Tapi setelah itu negara-negara Arab lainnya mana ada yang berani. Malahan mereka menghampiri, mereka mendatangi Israel, bilang ayolah, sampai Sudan pun minta ayolah kita kerjasama, kita buka jalinan hubungan diplomatik, Uni Emirat Arab, semuanya. Jadi mereka merasa di atas angin, dan karena ini adalah tahun pemilu yang kesekian, nah itu menunjukkan siapa yang lebih keras ganas, gitu. Siapa yang lebih puas, siapa yang lebih bengis, itu barangkali akan dipercaya oleh mayoritas rakyat Israel untuk mengelola pemerintahan di negara tersebut. Jadi tidak usah heran, karena setiap kali misalnya ketika terjadi penembakan terhadap Shirin Wartawati asal Palestina, warga negara Amerika. Amerika kita masih memerlukan informasi tambahan, kita masih memerlukan keterangan tambahan. Tidak ada melakukan pencelaan atau mengatakan mari kita selidiki bersama-sama. Tidak ada, tidak berani. Amerika tidak berani karena begitu Amerika itu nanti akan kamu jangan banyak ngomong, kamu sendiri bagaimana dengan kaum pribumi Indian merah, Red Indian di Amerika. Nah inilah kan, kalau orang lalu mengatakan Obama ini salah satu yang paling takut pada Israel. Dia di zaman dia masih presiden lah, dia yang mengesahkan bantuan 38 miliar kepada Israel itu jangka waktu 10 tahun. Dia yang tidak mau menjawab pertanyaan ketika ada pertanyaan apakah benar Israel punya senjata nuklir dan apa yang bisa dilakukan oleh Amerika. Dia bilang no comment, tidak mau berikan. Jadi kadang-kadang kita juga salah simpati. Kita simpati pada orang-orang yang pada hakikatnya tidak pantas untuk kita berikan simpati kita. Iya, luar biasa. Kita ingat juga janji Obama untuk Guantanamo. Ternyata Guantanamo itu sampai hari ini masih ada penyiksaan-penyiksaan itu ya. Baru saja seorang pengusaha dari Pakistan dilepaskan dari Guantanamo, Saifullah Paracha. Ini juga bagian dari janji atau hukum rimba yang ada di muka bumi ini, bukan begitu, Bang Nim? Iya. Ini Guantanamo. Kita kan ada warga negara Indonesia di sana, Hambali. Oh iya, betul. Kembali diculik dari Bogor, dari Thailand, dibawa ke Guantanamo. Sampai sekarang tidak bisa diadili. Mereka takut kalau diadili di Amerika nanti ada pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilakukan. Guantanamo itu sebenarnya disewa oleh Amerika dari Kuba. Sudah banyak yang dilepaskan dari Inggris dan dilepaskan. Tapi itu melanggar hak asasi manusia. Jadi kalau Amerika mengaku dirinya paling seperti malah jaga HAM ini, ya kita mesti bertanya juga. Jadi ada warga negara Indonesia di sana. Semua orang mesti tahu itu Hambali itu masih ada di Guantanamo. Di Guantanamo. Ini sesuatu yang menyalahi hak asasi manusia. Kenapa mereka tidak ditahan di Amerika? Nggak bisa kan?
Kalau di Amerika, karena itu wilayah Amerika, maka nanti pemerintah bisa dituduh melanggar hak asasi manusia. Maka mereka ditahan di wilayah yang notabene secara resmi, secara formalitas adalah milik Kuba, yaitu Guantanamo. Nah, disitulah ditahan orang-orang yang mereka tangkapin dahulu yang macam-macam lah, tanpa ada alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena mereka selalu mengaku bahwa mereka lah yang paling hebat hak asasi manusia aja, mereka paling patuh. Tidak juga, tidak benar. Mereka melakukan apa yang dahulu disebutkan rendition. Apa yang mereka lakukan di penjara, di Irak. Itu bagaimana mereka melakukan para tahanan di sana. Dia ditelanjangi, disuruh dilepaskan anjing yang dia macam-macam perbuatan yang sangat tidak manusiawi. Tapi karena Amerika yang melakukan, banyak orang tidak berani untuk menegurnya. Ini yang jadi masalah. Kecuali yang berani menegur itu ada dua negara. Yang pertama Israel mengatakan, jangan macam-macam. Apa yang kamu lakukan terhadap bangsa India yang merupakan notabene adalah bumi putra di Amerika. Hampir habis mereka. Dan Jerman juga berani mengatakan, Nazi Jerman pernah mengatakan yang hal seperti itu kepada Amerika. Negara lain tidak ada yang berani. Jadi sekarang supaya diketahui, Hambali itu masih ada di Guantanamo. Cobalah diperiksa. Kecuali kalau diam-diam sudah dikembalikan ke Bandung atau ke Jawa Barat. Allah alam bisawab. Ya memang luar biasa nih. Amerika pun nampaknya ini menjadi dalang dari pertempuran di Ukraina ketika pipa Nord Stream meledak itu. Entah bagaimana itu kan Eropa ini kan sedemikian berkorban sepertinya dengan Amerika menghadapi musim dingin ini. Tapi Turki ini kata orang Betawi ngalap rezeki dari pertempuran ini. Apa yang terjadi Bang? Ini urusan Eropa yang katanya makin suram saja dengan energinya ini Bang. Ini masalah kan. Mereka sangat bergantung seperti Jerman terutama. Jerman itu sangat bergantung pada energi atau bahan bakar dan juga gas ya. Jadi minyak dan gas dari Rusia selama ini. Tapi setelah terjadinya peristiwa Ukraina, yaitu pipa besar itu kabarnya yang menyabot itu pakai drone. Itu adalah pasukan khusus dari Polandia. Kabarnya begitu itu ceritanya. Wallahualam. Amerika ini terkenal dengan apa yang disebutkan sebagai proxy. Jadi perpanjangan tangan. Dia tidak melakukan sendiri, tapi dia ikut campur di situ. Jadi kita lihat itu dahulu waktu terjadi misalnya antara Irak dengan Iran, mereka serang itu, mereka bantu Irak, terus-terusan, habis itu Irak diserang. Jadi mereka itu dikatakan Amerika is addicted. Amerika itu sudah terlanjur candu pada peperangan. Ya seakan-akan mesti ada peperangan karena seperti dikatakan oleh presidennya Dwight Eisenhower, ada kerjasama antara industri dengan militer di military industrial complex ini. Jadi mesti terus ada kekacauan terus, begitulah kira-kira. Dan kalau ada tuh mereka bantu. Ya dulu juga kan kejadian di Indonesia, PRRI, Permesta itu semua orang tahu kan. Kan ada penerbangnya yang juga ditangkap waktu itu di Indonesia. Jadi Amerika ini memang senangnya begitu seakan-akan. Suka sekali begitu. Kalau ada hal-hal yang seperti itu ya mereka ikut ke sana. Nah sekarang ini di Ukraina nih mereka sudah menyampaikan bantuan yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada anggaran untuk perubahan iklim. Jadi itulah saking getolnya itu dengan atas nama peri kemanusiaan. Tidak bisa Ukraina digagahi begitu saja oleh Rusia. Israel gimana Palestina? Tunggu dulu. Kita perlu keterangan lebih lanjut, kita perlu informasi lebih banyak. Inilah dia Al-Munafiqun ini yang menjadi masalah. Nggak usah heran lah. Itu yang disebutkan sebagai real politik, ya politik yang sesungguhnya. Nah, itulah dia. Jadi segala kemunafikan dan sebagainya itu ada. Jadi tidak usah ngomong saya yang paling suci di antara tidak juga. Kecuali dengan perbuatan yang bisa terlihat. Kalau tidak, kita tidak menerima ucapan dan pengakuan kesucian mereka itu. Ya, luar biasa politik ini Bang. Nah, balik ke dalam negeri Bang Nuim. Ini perpolitikan ini macam mesin yang sudah berjalan walaupun 2 tahun lagi akan ada pemilu. Ada Pak Anies Baswedan yang baru lengser dari gubernur, PJ-nya langsung cuci gudang ya. Nampaknya Pak Ganjar pun masih hang-hengong antara KIB, Koalisi Indonesia Baru dan PDIP-nya.
Sementara Pak Prabowo dengan Cak Imin, duren dalam kerdusnya mulai dicolek-colek sama KPK ini. Manis sekali nih duren rupanya. Apa yang Bang Nim lihat dari perpolitikan di Indonesia, Bang Nim? Dari kejauhan sana terkadang suka lebih tajam melihatnya gitu, Bang. Iya, ini memang kita melihat ya, ada yang bersedia mengorbankan keimanannya. Masya Allah. Ada seorang dalam tanda kutip ulama yang mengatakan menurut ramalan, padahal itu kan tidak bisa. Meramal itu Rasulullah SAW sendiri ketika ditanya kapan kiamat, dia bilang nggak tahu. Ini orang-orang bisa bicara ramalan. Herannya begini, mereka mengatakan menurut ramalan ini Joyo-Boyo dan lain sebagainya, yang akan jadi pemimpin Indonesia entah kapan. Ada Indonesia itu baru boleh dikatakan resminya tahun 1950 lah kalau kita baru bisa. Baru adalah Indonesia. Sebelum itu kan tak ada Indonesia sebenarnya. Jadi mereka mengatakan Indonesia itu harus dipimpin oleh orang yang akhir namanya pakai O. Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian sekarang giliran dari Pranowo. Ya, ini mereka deh. Padahal kalau memang KPK mau menyelidiki, kabarnya ada masalah bahwa di antara mereka yang kebagian dalam pembagian EKTP itu yang mengakibatkan pimpinan Golkar Setia Novanto masuk ke Sukabumi di penjara itu, katanya beberapa orang yang sekarang ini masih gentayangan bahkan punya posisi. Kabarnya termasuk Ganjar Pranowo, tapi kita tidak tahu, belum diperiksa. Nah, sekarang kemungkinan yang bisa terjadi ini menarik sekali. Bagaimana kalau Ganjar misalnya kemudian bersekutu dengan Joko Widodo, mereka membentuk satu partai baru untuk bisa bersaing dengan PDIP. Wah, baru meriah kita, karena PDIP ini sebenarnya tidak mengandalkan kemampuan, tapi mengandalkan keturunan. Jadi bukan meritokrasi, bukan, tapi hereditary. Jadi macam sistem kerajaan, karena mereka ini katanya turunan silsilah dari Soekarno dan lain sebagainya. Ya, Soekarno juga meninggalkan sejarah. Dia mengatakan jas merah, jangan lupakan sejarah, tapi dia sendiri melupakan sejarah PKI yang sudah melakukan pengkhianatan di Madiun tahun 48, tahun 55 bisa jadi nomor 4 di Indonesia. Itu dengan bimbingan, dengan kasih sayang, dengan kemanjaan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Bahkan saya ingat ketika di universitas selalu belajar nasakom dan lain sebagainya. Padahal ini pengkhianat dan dikatakan jangan lupa sejarah. Ini pengkhianatan ini kenapa dilupakan? Jadi penting. Kalau dalam silsilah seperti itu tidak bisa diterima, karena pada adatnya kalau kita seorang muslim dan kita menganggap bahwa memang silsilah merupakan pertimbangan utama, maka setelah wafatnya Rasulullah SAW otomatis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang jadi khalifah, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Tapi contoh yang diberikan itu adalah apa yang dikehendaki oleh masyarakat pada waktu itu, apa yang dikehendaki oleh umat, apa kemampuannya. Ya, dipilihlah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, baru akhirnya Ali. Jadi tidak bisa titisan darah itu omong kosong. Tidak ada itu. Tidak ada disebutkan seperti itu. Kita lihat aja di Thailand. Bagaimana rasa hormat orang sekarang terhadap putra mahkotanya itu tidak seperti kepada ayahnya Bhumibol Aduladej. Karena apa? Itulah titisan darah itu dianggap kalau sudah titisan itu udah pasti udah bagus. Tidak, bukan karena itu. Inna akramakum indallahi atqakum itu bukan karena siapa ayahnya. Ali bin Abi Thalib itu sepupu, menantu, boleh dikatakan anak angkat dari kecil Rasulullah. Tapi bukan dia, tidak ada dikatakan nanti kalau aku wafat ini yang jadi, kecuali orang Syiah yang percaya soal itu. Gitu. Ya, itulah masalahnya kita ini. Seakan-akan kalau ayahnya hebat, anaknya juga bisa. Tidak. Tidak, itu ditentukan oleh kemampuan masing-masing, bukan oleh ayahnya. Jadi seperti Islam itu tegas sekali. Ada agama yang mengatakan kesalahan kamu ini akan ditimpakan kepada anak cucu kamu sampai keturunan ketujuh. Ada agama yang mengatakan dosa kamu ini akan ditimpakan kepada anak kamu, kepada cucu kamu, kepada cicit kamu. Nggak bisa. Islam mengatakan nggak bisa.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma. Bagi siapa kamu tangan menyincang, kamu memikul, tangan kamu memikul. Bahu memikul, tangan menyincang, bahu memikul. Tidak bisa orang lain. Mesti kamu sendiri yang bertanggungjawabkan. Ini yang nampaknya feodalisme itu begitu. Titisan darah, mampu tidak mampu asalkan dia punya titisan darah. Wah, kalau perlu dikasihlah gelar profesor, doktor, segala macam. Bukan berdasarkan kemampuan. Tidak bisa. Itu tidak bisa. Ya memang luar biasa ini. Di Indonesia ini unik-unik ya. Terakhir Bang Nui, masalah soal keislaman yang menjadi sorotan dari Menteri Agama, bahwa agama Islam itu kan bukan dari Indonesia, Islam dari tanah Arab masuk ke Indonesia. Walaupun udah beberapa bulan lalu ini rame lagi nih, seorang Samsi Ali sampai memberikan pencerahan tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Bagaimana Bang Nui, ini kok sekelas menteri bicara macam gini, kita jadi garuk-garuk kepala itu, mungkin rame saja negeri ini. Bagaimana Bang Nui? Silakan. Ya mungkin orang itu punya banyak Tuhannya. Gitu. Ada Tuhan duniawi, ada Tuhan ukhrawi. Jadi dia mesti mengabdi kepada kedua-dua Tuhan ini. Dan dia melihat arus, tidak bisa. Bahwa agama Islam itu rahmatan lil alamin. Rasulullah sudah menegaskan pada apa yang disebutkan sebagai haji wada, haji perpisahan. Tidak ada itu yang namanya Arab, yang namanya enggak ada. Dijelaskan. Yang ada itu Muslim dan non Muslim, begitu saja. Itu yang penting, bukan Arab dan Inggris sebagainya, tidak ada. Masya Allah. Itu sudah dijelaskan. Tapi kenapa sekarang terus-terusan? Nah, kalau nanti bicara ke Arab, orang bilang lah, tapi kan katanya persoalan kemerdekaan Indonesia itu sumbangan Arab itu sangat luar biasa. Delegasi pertama yang dikirim oleh revolusi, ya, waktu itu kita masih berevolusi oleh dalam tanda kutip oleh Indonesia, itu termasuk Baswedan, keturunan Arab, bahwa ketika Soekarno sakit itu diobatin dengan madu dari Arab, itu semuanya. Kenapa mesti dibantai? Itu tidak ada bagi orang Arab, yang Arab dan sebagainya. Tidak ada. Mereka hanya melihat bahwa penjajahan itu tidak bisa dibenarkan. Itu saja. Mereka memberikan dukungan untuk perlawanan. Mungkin orang-orang yang tidak suka dengan Arab ini mengatakan, kalau aja nih orang-orang Arab nih, Muslim ini nggak ikut berjuang, kita masih tetap di bawah Belanda, enaknya bukan main. Begitu barangkali, nggak tahu. Nggak tahu. Jadi memalukan sekali ketika dia mengatakan ini. Bukan. Agama Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak jadi soal. Jangan lupa bagaimana Rasulullah SAW mengangkat Bilal, memberikan kehormatan yang sangat luar biasa kepada seorang budak asal Afrika yang bahasa Arabnya juga tidak begitu fasih katanya ucapan-ucapannya. Tapi ketika sampai Fatah Mekah, waktu menaklukkan Mekah itu, Rasulullah minta Bilal naik ke atas kamu yang mengumandangkan azan, berikan kepada orang. Ada Salman Al-Farsi, itu bukan orang Arab. Jangan disalahkan. Jadi kadang-kadang karena bernafsu untuk kelihatan lebih unggul dari yang lebih pintar dari lain, padahal dia menunjukkan kebodohannya sendiri. Tidak ada urusan. Di Arab sana banyak yang Kristen, itu namanya Qibti. Di Mesir itu Koptik. Qibti itu Kristen, bukan itu. Kemudian Maronit, itu juga Kristen. Orang seperti pemimpin Suriah itu tidak jelas apa agamanya. Ala-alawiyah itu campur segala macam dan sebagainya. Nggak ada masalah. Yang penting itu tetap dia Muslim. Dia mengatakan syahadu an la ilaha illallah, tidak perlu apakah itu Arab, tidak, bukan demikian urusannya. Itu salah, keliru sekali. Itu sangat picik. Sangat picik karena seperti yang dikatakan oleh Profesor Anthony Jones dari Universitas Nasional Australia di Canberra. Dia menceritakan bagaimana Islam itu masuk ke Malaka, yang sekarang merupakan bagian dari Malaysia. Bagaimana seorang pedagang pinggir jalan dari Gujarat, dari India, dia bentangkan serbannya di atas tanah, dia taruh segala perhiasan-perhiasan murah-murahan terbuat dari tembaga dan lain sebagainya. Ikut berjualan di pekan. Ketika dia melihat matahari dan dia menyangka ini sudah masuk waktu zuhur, dia lipat serbannya, dia turun ke bawah, ada sungai. Dia berwuduk di situ. Orang mulai melihat.
Kemudian dia lihat lagi matahari di mana timur, kira-kira itu Ka'bah, tempat di mana kiblat. Nah, dia mulai dia salat, orang lihat terus. Habis dia selesai salat, orang bertanya, tadi kamu ngapain? Oh, saya salat. Salat apa? Yaitu ajaran agama Islam. Dia orang India, bukan orang Arab. Ya, itu katanya ajaran Islam, kita wudu lalu salat. Begitu Islam masuk. Jadi bukan dengan pedang, bukan dengan apa, tapi dengan hanya berbuat begitu orang melihat, lalu orang tertarik dan orang menjadi Muslim. Jadi tidak ada paksaan, tidak dipaksa, la ikraha fiddin, dilarang. Muhammad Asad itu dalam tafsirnya mengatakan, itu dilarang keras itu, memaksa. Tidak perlu, ya. Kalau boleh paksa, tidak penjajahan 350 tahun Belanda yang bukan Muslim. Kenapa Indonesia nggak jadi negara non-Muslim yang terbesar di dunia? Jadi kita lihat dari segi itulah. Coba. Masya Allah, Bang Nuim, terakhir kisah pesan atau nasihat Bang Nuim buat pendengar radio Silaturahim sebagai warga senior dari Republik ini, Bang Nuim. Silakan Bang Nuim. Orang tua, orang tua. Makan asam, garam semua, kecap semua jadi satu. Luar biasa. Ya, silakan. Masuk menaklukkan kaum jahiliyah. Pesan pertama yang dia sampaikan ketika orang mengatakan, wah, Muhammad ibn Abdullah, kau adalah raja bangsa Arab. Dia bilang, tidak. Jangan dibesar-besarkan nih. Jangan kamu angkat-angkat aku, jangan dewa-dewakan aku. Gak ada. Aku ini hanya seorang hamba Allah saja untuk menyampaikan ya wahyu yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku pernah ditawarkan katanya kedudukan, pernah ditawarkan kekayaan, bahkan matahari dan bintang ditaruh di tanganku. Aku lebih suka menjadi hamba Allah. Jadi ini orang-orang yang suka menganggap manusia lain sebagai dewa dan lain sebagainya. Cobalah renungkan sedikit. Ini manusia yang dalam waktu 23 tahun bisa mengubah dunia. Seperti pesan dari bundanya Aminah. Ya Muhammadu kun rajula. Ya Muhammad, ubahlah dunia ini. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam berhasil mengubah dunia ini dalam waktu 23 tahun. Seperti dikatakan oleh para pengamat barat, nggak punya bala tentara, nggak punya kantor, nggak punya gaji tetap pun nggak punya. Kok bisa mempengaruhi dunia sampai begitu? Sehingga orang yang bernama Michael Hart, seorang astrofisikawan, mengatakan, apa boleh buat, tidak bisa dibantah lagi. Inilah manusia yang paling sukses dalam urusan dunia dan urusan akhirat, duniawi dan ukhrawi. Itulah Muhammad SAW yang tidak mau disebut dewa, disebut kerabat, disebut gak mau sama sekali. Jangan dia bilang, tidak mau, aku tidak terima itu. Aku hanya hamba Allah. Nah inilah jadi pelajaranlah orang-orang yang nanti akan menjadi pemimpin. Jadilah kamu hamba Allah dan hamba dari rakyatmu. Seperti dikatakan. Kenapa orang-orang kaya seperti Rishi Sunak? Rishi Sunak ya, Perdana Menteri paling pendek di Inggris ya. Hampir 750 juta pound sterling. Mertuanya itu seorang miliarwan di Inggris. Kok mau jadi Perdana Menteri, ngurusin kehidupan orang susah payah tidur barangkali cuma 3-4 jam sehari. Kemudian di Australia ini pernah ada orang bernama Malcolm Turnbull, kaya raya, biliarwan, kok mau jadi Perdana Menteri, ngapain sih? Kemudian di Amerika ada jelebau yang namanya Donald Trump, juga miliarwan, kok mau? Alasan mereka supaya mendapatkan kesempatan melayani rakyat, mengabdi kepada rakyat. Jadi bukan memanfaatkan rakyat untuk, karena uang mereka sudah berlimpah ruah, tapi mereka masih mau mengabdi. Nah itulah sebenarnya pelopornya itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bang Nuim pagi ini menemani para pendengar Rasil seluruh jagat raya. Semoga sehat selalu dan selalu bersemangat, Bang Nuim. Itu doa kita. Amin. Amin. Assalamualaikum Bang Nuim Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.